itu masalah mengenai keluarga itu membuat saya bingung dan stres, tapi saya tidak tahu harus berbicara, harus bercerita ke siapa, tapi dibocorkan masalah saya itu. Baik, silakan disampaikan. Nah, tidak perlu khawatir karena saya ini diikat oleh kode etik untuk menjaga rahasia dan menjamin privasi sendiri. Apapun yang kita sampaikan di sini akan menjadi informasi rahasia bagi kita berdua. Saya bingung ibu, dan income dari rumah bertengkaran yang dilakukan oleh orang tua saya di rumah hingga membuat saya tidak betah di dalam rumah. Nah, ibu bisa bantu, tapi hal apa yang membuat kita merasa ingin kabur? Orang tua saya sering bertengkar ibu. Rumah saya seperti dikebelah. Apakah pertengkaran itu terjadi setiap hari? Hampir setiap hari ibu. Ibu mengerti, pasti ini sangat sulit bagimu. Jadi masalah utama ini adalah situasi rumah yang membuat kita ingin kabur. Apakah itu? Iya ibu, saya merasa tertekan dan tidak nyaman di rumah. Nah, mari kita eksplorasi lebih dalam masalahnya. Apakah ada hal-hal spesifik yang membuat kita ini merasa tertekan? Bapak saya sering marah dan ibu saya sering menangis. Saya merasa seperti terlibat di antara mereka. Nah, dari cerita ini, apakah ada sesuatu yang membuat ayah sering marah? Saya tidak tahu pasti ibu, tapi mereka biasa bertengkar hanya karena masalah sepele. Bahkan pertengkaran itu sudah menjadi rutinitas bagi mereka. Nah, dari pembicaraan kita ini terlihat kita ini merasa sangat tertekan dengan situasi di rumah. Apakah ini perasaan yang bisa kita batasi dan pribadikan agar kita dapat fokus pada satu solusinya? Iya ibu, saya ingin mencari cara untuk mengatasi perasaan ini dan mungkin mencari tempat yang lebih baik. Nah, mari kita bersama-sama mencari cara untuk mengatasi dampak negatif dari situasi ini. Pertama-tama, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga perasaan kita tetap stabil di tengah-tengah konflik ini? Mungkin saya bisa mencari tempat atau kegiatan yang bisa menjadi pelatihan seperti berbicara dengan teman atau mengalihkan perhatian dengan hobi. Baik, itu merupakan langkah awal yang sangat baik. Selanjutnya, mari kita pribadikan masalah ini agar kita dapat fokus pada solusi yang lebih mendalam. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuatmu merasa pribadi tertekan seperti perasaan tidak dihargai atau kurangnya hubungan emosional? Saya merasa tidak dihargai ibu. Orang tua saya terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Ibu paham. Apakah ada momen khusus atau situasi tertentu di rumah yang membuat kita ini merasa lebih tertekan? Saat mereka bertengkar, terutama ketika itu terjadi dengan saya merasa seperti terjebak dalam ketegangan mereka. Mengerti. Mari kita lihat bagaimana kita bisa mengatasi situasi tersebut. Apakah ada cara yang bisa kita pikirkan untuk mengurangi dampak negatif dari pertengkaran orang tua? Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan mereka setelah bertengkar, mengungkapkan perasaan saya dan mencari solusi bersama. Yang bagus itu adalah langkah positif. Dengan membatasi dan memfokuskan masalah, kita dapat lebih efektif mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita bisa lihat beberapa alternatif solusi di situasi ini. Nah, dalam mencari solusi, kita bisa mengeksplorasi beberapa alternatif yang mungkin bisa membantu kita mengurangi tekanan yang dirasakan ketika di rumah. Apakah yang ingin kamu capai dalam mencari solusi? Saya ingin menciptakan hubungan yang lebih tenang dan stabil di rumah. Saya ingin merasa lebih aman dan dihargai. Nah, sangat baik. Sekarang mari kita bersama-sama
beberapa alternatif solusi. Pertama-tama, bagaimana jika kita mencoba membicarakan perasaan kita dengan orang tua setelah pertengkaran mereka? Kita catat saja dulu ya. Iya, mungkin itu bisa membantu saya. Saya belum pernah mencoba karena selalu merasa takut, tapi saya akan mencoba. Betul, berani mencoba adalah langkah pertama yang besar. Selain itu, apakah kita memiliki teman atau anggota keluarga lain yang bisa menjadi pendengar atau memberikan dukungan emosional saat kita ini merasakan katakan begitu? Saya punya sahabat dekat yang kita saya ceritakan, tapi saya belum pernah melibatkannya. Karena mengungkapkan perasaan kita kepada sahabat bisa menjadi bentuk dukungan yang baik. Selain itu, apakah ada hobi atau kegiatan yang bisa menjadi pelarian kita dari kegagalan rumah? Saya suka membaca dan bermain musik. Itu biasanya membantu saya merasa lebih tenang. Nah, itu adalah alternatif yang positif. Selanjutnya, bagaimana jika kita ini coba cari momen ketenangan di luar rumah? Mungkin bisa menghabiskan waktu di taman atau di tempat yang disukai. Ya, saya suka itu. Mungkin saya bisa menjadwalkan waktu sendiri di luar rumah. Nah, baik. Itu bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi stres. Dan terakhir, apakah kita pernah memikirkan untuk mencari dukungan dari pihak luar seperti konselor di sekolah atau lembaga bantuan keluarga gitu? Belum itu, saya belum melibatkan pihak luar. Nah, melakukan bantuan dari pihak luar bisa memberikan perspektif dan dukungan tambahan. Jika kita punya 4 alternatif solusi, pertama bicara dengan orang tua setelah pertengkaran, kedua mencari dukungan dari sahabat atau orang terdekat, ketiga menemukan ketenangan di luar, dan keempat itu mencari bantuan dari pihak luar. Nah, mari kita teruskan untuk mengevaluasi alternatif tersebut. Baik Ibu, saya akan mencobanya. Nah, baik, kita bisa itu juga bisa dicatat sebagai alternatif solusi. Nah, sekarang mari kita evaluasi setiap alternatif ini pada tahap selanjutnya. Nah, sekarang mari kita evaluasi alternatif solusi yang telah kita diskusikan. Kita akan melihat setiap alternatif dari perspektif nilai dan kebutuhan yang kita miliki. Yang pertama, bagaimana menurut alternatif pertama, yaitu berbicara dengan orang tua setelah pertengkaran. Saya pikir itu adalah langkah yang baik karena saya belum menyampaikan perasaan saya. Tapi saya juga khawatir aku akan memicu pertengkaran lain. Pemikiran yang baik, kita bisa mencari cara untuk mendekati pembicaraan tersebut dengan penuh kebijaksanaan agar tidak memicu konflik lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana alternatif kedua, yaitu mencari dukungan dari sahabat terdekat. Saya rasa itu bisa menjadi cara yang lebih baik. Dia selalu mendengarkan saya tanpa menghakimi. Nah, mendapatkan dukungan emosional dari teman dekat memang bisa memberikan kelegaan. Lalu, bagaimana dengan alternatif ketiga, mencari ketenangan di luar rumah? Saya suka ide itu. Mungkin bisa membantu saya menghilangkan stres sejenak. Nah, meluangkan waktu untuk diri sendiri di luar rumah memang bisa membantu melepaskan diri dari situasi stres. Dan terakhir, bagaimana dengan alternatif keempat, mencari bantuan dari pihak luar seperti konselor di sekolah? Saya belum yakin. Saya merasa agak ragu untuk melibatkan pihak luar. Nah, itu paham. Menyediakan pilihan tersebut adalah untuk memberikan banyak opsi yang mungkin sesuai dengan kenyamanan kita. Jika untuk saat ini kita merasa lebih ragu, kita bisa menjadikannya sebagai opsi yang dapat dijelajahi di masa depan. Nah, setelah mengevaluasi, apakah ada 2
atau satu atau dua alternatif yang lebih menarik untuk dicoba? Dan juga mencari dukungan dari sahabat. Nah, sekarang mari kita cocokkan 5 alternatif kegiatan yang tadi kita catat dengan 4 nilai pertimbangan yang tadi kita ungkapkan. Kita gunakan dalam praktek klarifikasi bulan itu. Nah, ada beberapa pilihan, tapi tampaknya pilihan yang terbaik ketika kita berbicara dengan orang tua setelah bertengkaran dan mencari dukungan dari sahabat. Ibu, karena saya rasa ini bisa membantu saya dan rasa lebih baik. Saya ingin mencoba hal ini terlebih dahulu sebelumnya dipertimbangkan yang lain. Nah, Ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keputusan kita. Apakah alternatif yang diambil itu cukup spesifik dan jelas? Apakah alternatif itu meyakinkan bagi kita? Apakah alternatif itu bisa menolong diri kita untuk tumbuh sebagai seorang pribadi? Apakah alternatif itu adalah sesuatu yang tergolong dapat dikendalikan dan dilaksanakan dengan baik? Apakah kita ini ingin melakukannya? Nah, mari kita buat rencana tindakan yang lebih rinci untuk kedua alternatif tersebut. Pertama, bagaimana cara kita untuk mendekati pembicaraan dengan orang tua setelah pertengkaran? Saya akan mencoba menunggu sampai situasinya lebih tenang. Kemudian itu yang menyampaikan perasaan saya dan menjelaskan dirinya. Nah, itu langkah yang sangat bijaksana. Bagaimana jika kita memberikan solusi atau saran konstruktif saat berbicara dengan mereka? Mungkin itu bisa membantu mengarahkan percakapan ke arah yang lebih positif. Nah, dari rencananya sudah terlihat bagus. Sekarang, bagaimana dengan mencari dukungan dari sahabat? Bagaimana cara kita mendekati dia? Saya akan mengajaknya berbicara secara pribadi. Mungkin saat kita sedang bersama-sama, saya akan menjelaskan situasi dan berharap dia bisa memberikan dukungan. Nah, itu adalah cara yang baik untuk mendekati teman. Tetapi jangan ragu untuk berbagi perasaanmu dan menjelaskan apa yang dibutuhkan darinya. Nah, setelah ini langkah apa yang akan diambil? Setelah pembicaraan dengan orang tua dan sahabat, saya akan mencoba memberi waktu untuk melihat apakah ada perubahan dari dinamika keluarga. Jika tidak ada perubahan, mungkin saya akan mempertimbangkan alternatif lainnya. Nah, rencana itu terdengar sangat baik. Sekarang kita akan beralih ke tahap terakhir. Nah, sebelum kita selesai sesi konseling ini, apakah ada pertanyaan atau kekhawatiran yang ingin didiskusikan? Saya kira sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan kesediaan membicarakan masalah saya. Nah, baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita, apakah kita ini bisa simpulkan apa saja yang diperoleh dari hasil konseling kita kali ini? Saya telah mengetahui problem utama saya, yaitu saya ketidaknyamanan dan tekanan yang dirasakan di rumah, terutama karena situasi kelompok. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan menimbulkan perasaan tidak aman bagi saya. Ia mencari solusi untuk mengatasi kehidupannya yang aman ini dan menciptakan lingkungan yang lebih tenang serta merasa dihargai. Nah, jadi kita ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Ibu. Nah, bagaimana perasaan kita sekarang? Apakah konseling ini cukup membantu? Saya menjadi optimis terhadap masalah saya. Konseling ini sangat membantu saya mencari dan menemukan solusi terbaik. Nah, kamu bisa berkomitmen untuk melaksanakan solusi yang sudah diambil. Iya, Ibu, saya akan berusaha mengatasi masalah saya sendiri. Terima kasih atas waktu dan bantuan Ibu. Maaf saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.